Gue habis nonton lagi video gue sama Boy William yang ini, dimana di sana Boy mengajak gue berandai-andai. Kalau misalnya ada manusia yang terlahir dan kemudian dimasukkan ke dalam box yang dikasih lubang untuk dia bernafas dan untuk mendapatkan makanan dan minuman dari kita, tapi dia gak mendapatkan informasi apapun. Lalu, apakah dia akan mengenal dan menyembah Tuhan? Karena asumsi Boy, kita mengenal dan menyembah Tuhan itu karena belajar kepada informasi dari luar, baik itu orang secara langsung, buku, media sosial, atau apapun juga. Simpelnya sih, apakah Tarzan kalau ada di masa kini akan beriman pada Tuhan atau ateis? Gue merasa perlu untuk bikin video lanjutan karena pertanyaan Boy itu menarik untuk kita ulas secara lebih komprehensif. Pada dasarnya, sebagaimana gue jawab pada Boy di video itu, manusia itu terlahir sebagai seorang yang beriman, tidak ateis. Sebagian orang menganggap bahwa orang yang terlahir itu ateis, yang kemudian memberikan agamanya itu adalah orang tua, guru, atau informasi yang ada di sekitar dia. Tapi kalau gue bilang bahwa sebaliknya, sejatinya manusia itu terlahir sebagai orang yang beriman. Justru kadangkala orang tua, guru, dan informasi yang sampai kepada dia dari sekitarnya membuat keimanannya itu semakin kabur atau bahkan kemudian tersesat. Kenapa bisa begitu? Karena perspektif gue sebagai seorang muslim adalah sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran bahwa setiap manusia sebelum dia terlahir ke muka bumi ini, di alam ruh sana, mereka telah mendapatkan pengetahuan, bahkan melakukan perjanjian agung dengan Tuhan, bahwa mereka itu mengetahui Tuhan itu ada yang menciptakan mereka, dan mereka akan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebagaimana diinformasikan dalam suratul A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kata Tuhan ketika kita masih berada di alam ruh tadi. Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu semua manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Yang muslim maupun non-muslim semuanya telah melakukan perjanjian itu dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, perjanjian itu yang terjadi di alam ruh itu sebenarnya bukan kita melihat Tuhan menurut para filosof. Tapi persis seperti apa yang disampaikan oleh para sufi atau spiritualis muslim. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Karena yang dilihat oleh kita dalam perjanjian itu sebenarnya adalah diri kita sendiri yang sedang dihadapkan dengan cermin oleh Tuhan. Karena ketika kita melihat diri kita sendiri, seharusnya kita akan tumbuh dan semakin lestari keimanan akan Tuhan. Dengan kita melihat tubuh yang begitu indah, apalagi aspek dalamnya dengan segala keteraturannya, dari keteraturan metabolisme, keteraturan jaringan otak, keteraturan ini dan itu yang bersifat fisik hingga emosional atau psikologis, maka seharusnya kita merenungkan bahwa tidak mungkin keindahan keteraturan ini tidak ada penciptanya. Karena itu pastilah kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, perjanjian di alam ruh itulah yang kemudian menjadi fitrah manusia yang terlahir di muka bumi ini. Fitrah secara bahasa dalam berbagai kamus seperti Lisanul Arab dan lain sebagainya dimaknai sebagai al-hilqah, yaitu keadaan asal manusia ketika pertama diciptakan. Yaitu ketika kita di alam ruh, maka itu yang kemudian turun menjadi ciptaan kita. Ada fitrah, yaitu keadaan paling dasar dan paling suci dalam setiap diri manusia, yang dianalogikan oleh para spiritualis muslim atau sufi, diantaranya Imam Ghazali, seperti cermin di dalam diri manusia yang bisa menerima pantulan cahaya Tuhan. Namun seringkali kemaksiatan itu menutupi sedikit demi sedikit kejernihan cermin tersebut. Seperti debu yang jatuh kepada cermin satu demi satu hingga kemudian cermin itu tertutup. Dan akhirnya cermin itu tidak lagi bisa menangkap pantulan cahaya Tuhan. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman kepada Tuhan dan segala ketentuannya, mereka disebut sebagai orang yang kafir. Kafir itu artinya menutup, yang kemudian diserap menjadi cover dalam buku yang fungsinya juga menutup. Jadi orang yang tidak beriman adalah orang yang bukan kehilangan fitrahnya, tapi fitrahnya ada tapi tertutup oleh kemaksiatan-kemaksiatan lantaran kebodohan atau ego di dalam dirinya. Oleh karena itu kemudian pada dasarnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Karenanya keimanan dan segala nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, perdamaian, persatuan, itu ada di dalam diri setiap manusia sejak pertama kali mereka dilahirkan, sebagai satu potensi bagi setiap manusia. Karena itu cinta itu diciptakan oleh Tuhan dan benci itu diajarkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita pertama lahir di muka bumi ini, kita itu menjadi pribadi yang penuh cinta lantaran fitrah kita yang penuh cinta akan kemanusiaan, perdamaian, persatuan, dan juga keimanan kepada Tuhan. Kita
ketika pertama lahir sebagai bayi atau anak kecil, itu nggak akan membenci orang lain hanya karena perbedaan agama, suku, ras, fans kepada klub bola, bubur diaduk atau nggak diaduk, dan lain sebagainya. Kita baru mulai membenci semua itu justru karena kita belajar dari pelajaran yang sumbernya informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Ketika bayi, kita tulus. Tapi baru ketika dewasa kita mulai culas, mendapat informasi yang tidak benar, yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Tapi karena kita dipapar terus dengan informasi-informasi tersebut, sehingga peluangnya kita menjadi bodoh karena paparan itu, sehingga menerima informasi itu seolah-olah benar, atau kita menjadi ego sehingga kita membenarkan informasi itu padahal sejatinya kita tahu bahwa informasi itu salah. Tapi ego kita membuat kita merasa berkepentingan dengan informasi yang salah itu, sehingga kita membenarkan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, inilah informasi yang diberikan oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa setiap manusia diciptakan berdasarkan fitrah yang bersumber dari Allah. Karena itu mereka pasti beriman kepada Allah. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa manusia itu terlahir sesuai dengan fitrahnya, yang beriman kepada Allah, yang kemudian membuat manusia itu memilih pilihan-pilihan yang salah. Itu adalah orang tuanya, kata hadis tersebut, atau segala informasi di luar dirinya. Sehingga menurut para ulama dan para muhakkik, yaitu orang yang sangat cakap dalam membaca dalil-dalil dalam Islam, setiap bayi yang terlahir dan belum baligh, yakni sampai pada tapal batas di mana dia bisa mengetahui mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, jika dia wafat, maka meskipun dia anak dari seorang non-muslim, dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat, yaitu masuk surga. Tidak ada dosa pada dia. Pendapat ini didasarkan pada surat Al-Isra ayat ke-15. Lantaran itu pula, semua agama yang datang dari Allah jauh sebelum Islam, baik itu agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, dan agama semua para nabi dan para rasul, itu secara substansial ia disebut sebagai agama Islam. Paling tidak itu yang disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 67, di mana Nabi Ibrahim di sana disebut sebagai seorang muslim. Karena itu juga Islam itu disebut agama sempurna yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi Islam hadir sebagai bagian dari rangkaian agama-agama sebelumnya yang telah diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul. Oleh karena itu juga sebagaimana disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u ihwatun min allatin.
wa ummatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi dan rasul itu semuanya satu ayah yang membedakan ibunya dan satu agama. Dan menurut para ulama, satu agama yang dimaksud itu adalah Islam. Sehingga pula kata Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya, di antaranya Ihya Ulumuddin dan Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, bahwa kalau ada seorang seperti Tarzan atau seorang di dalam box dalam pengandaian boy yang tidak sampai informasi tentang Islam kepada dia, meskipun dia hidup setelah hadirnya Islam, maka orang itu tetap akan mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Asalkan ia tidak pernah menutup dirinya dari kemungkinan kebenaran yang ada di depan yang belum dia temukan, dan dia tidak ceroboh, kata Imam Ghazali. Tidak ceroboh untuk kemudian menyimpulkan, oh ini pasti benar dan itu pasti salah. Artinya dia tetap membuka diri. Termasuk juga, kata Imam Ghazali, jika orang sudah mendapatkan informasi tentang Islam, tapi informasi yang salah, sehingga informasi itu tidak membuat dia yakin kepada agama Islam, maka kalau ia wafat, ia juga insya Allah mendapatkan keselamatan kelak di akhirat, yaitu surga. Oleh karena itu, seorang Tarzan sejatinya secara potensial dan substansial dia beriman kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan perangkat berupa fitrah di mana di dalamnya telah diberikan memori tentang keimanan kepada Tuhan, yang kalau dia gali secara jernih dan tulus, dia akan mendapatkan aktualisasi dan formulasi keimanan itu tanpa dia belajar kepada sesuatu di luar dirinya, hanya bermodalkan menggali ke dalam dirinya sendiri. Sedangkan keimanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah keimanan yang sifatnya formal dan aktual. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, jika seorang berpikir dengan jernih dan merasa dengan tulus, dia akan menemukan keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu selaras dengan pikirannya yang jernih dan perasaannya yang tulus. Karena itu Islam disebut sebagai agama fitrah, merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 30. Oleh karena itu, sebagaimana diformulasikan dalam falsafah hukum Islam atau yang disebut dengan usul fiqh, bahwa nilai-nilai luhur seperti menjaga nilai kemanusiaan atau hifdun nafas, menjaga rasionalitas atau hifdul akal, menjaga perdamaian, menjaga persatuan, dan segala nilai luhur itu adalah prinsip dasar dalam agama Islam dan keimanan seorang muslim. Ia tidak boleh dinodai. Sehingga jika ada seorang muslim yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur itu, ia berarti telah menghancurkan prinsip-prinsip dasar Islam. Karena Islam itu sesuai dengan segala prinsip luhur manusia.
Karena itu pada akhirnya Islam itu sebenarnya satu formulasi untuk mengajak manusia kembali kepada nilai kemanusiaan yang paling dasar, yaitu fitrah. Karena itu kita dapati semua ajaran Islam itu poinnya adalah formulasi untuk mengedukasi kita kembali kepada nilai-nilai itu. Misalnya satu contoh saja, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kata Al-Quran adalah formula untuk mengajar dan mengajak kamu menjadi manusia seutuhnya yang tidak keji dan tidak mungkar kepada manusia lain dan seluruh makhluk Tuhan. Oleh karena itu disebut bahwa semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu Islam secara potensi dan substansi. Adapun Nabi Muhammad itu Islam secara aktualisasi dan formulasi. Karenanya di hari kiamat nanti semua nabi dan rasul itu berkiblat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu pada akhirnya kata Allah di dalam Al-Quran, jika ada orang yang mengaku ateis, tidak beriman, kemudian dia berada di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak, nyawanya terancam, tidak ada lagi bantuan yang dia bisa andalkan, pasti fitrah yang ada di dalam dirinya menyeruak ke permukaan dan membuat dia meminta bantuan kepada sesuatu yang dia yakini bisa menjadi tumpuan terakhir dia. Dan itulah Tuhan. Justru seringkali konsep-konsep tentang Tuhan yang diajarkan oleh manusia itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bahkan semakin bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Berapa banyak orang yang atas nama Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling menyakiti satu sama lain, bahkan saling membunuh satu sama lain. Berapa banyak orang yang atas nama Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berperang dan memusuhi satu sama lain. Berapa banyak orang yang atas nama Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bercerai-berai dan mengoyak-ngoyak seluruh nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, pada dasarnya semua manusia yang lahir di muka bumi ini, mereka beriman kepada Tuhan. Justru hal-hal di luar dirinya yang seringkali membuat konseptualisasi tentang Tuhan itu begitu rumit sehingga seolah-olah Tuhan itu jauh. Bahkan seolah-olah Tuhan itu bertentangan dengan ketulusan di dalam dirinya. Tapi kalau kita setia kepada fitrah kita dan kemudian belajar tentang konsep-konsep di luar sana sembari tetap mengkoneksikannya dengan fitrah kita, maka kita akan kembali kepada keimanan yang murni sebagaimana perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan yang agung, penuh cinta, penuh kemanusiaan, penuh perdamaian, dan penuh persatuan. Oleh karena itu, keberimanan sebenarnya adalah proses mengingat kembali dan kembali ke dalam fitrah kita sendiri. Segala sesuatu di luar sana, entah guru, pembelajaran, media sosial, itu sebagai upaya untuk menunjang kita untuk kembali kepada fitrah itu. Karenanya, jangan hanya belajar kepada
sesuatu di luar dirimu saja, tapi belajar juga ke dalam dirimu untuk kamu menemukan cahaya Tuhan di sana.